Hai guys, Mauli di sini. Hari ini aku bakalan cerita langsung aja. Jadi aku nggak tahu ini estimasinya berapa bulan, cuman aku notisnya sekitar 3 mingguan. Jadi tiba-tiba di dadaku ini ada kayak benjolan. Nah, jadi aku juga sekalian mau ngasih informasi buat kalian, buat para wanita, karena awalnya aku kayak nggak terlalu kepikiran gitu. Tapi lama-lama jadi kepikiran sampai akhirnya oke, ini kayaknya aku harus periksa. Jadi aku flashback dulu ya. Jadi dulu waktu aku umur 13 tahun, kelas 5 SD, aku tuh pernah kena tumor payudara dan itu diperiksa di Blitar juga. Katanya sih itu masih tumor jinak. Jadi aku kayak tidak ada tindakan yang aneh-aneh, hanya minum obat dari anjuran dokter dan itu aman, selesai, dan pada saat kontrol lagi sudah tidak ada si benjolan itu sudah hilang. Jadi bedanya tumor ini waktu aku umur 13 tahun, tumor itu kalau dipegang itu nyeri dan dia agak berpindah gitu. Bedanya sama yang benjolan yang sekarang aku alami ini, dia nggak nyeri. Makanya aku sempet kayak, karena nggak nyeri aku kayak ya udah gitu. Karena nggak nyeri dan dia nggak berpindah, akhirnya aku kayak nyari-nyari, katanya yang nggak nyeri itu justru yang berbahaya. Nah, makanya aku mutusin kayaknya aku harus periksa, mumpung aku kayak baru ngehnya tuh 3 bulanan, tapi aku nggak ngerti dia sudah adanya berapa bulan, aku nggak ngerti ya. Umur 13 tahun aku kena tumor payudara dan sudah selesai sampai akhirnya sekarang aku umur 34, berarti 21 tahun lagi. Aku sempat mikir apakah setelah 21 tahun lagi aku kena lagi. Jadi kan aku pernah kena di umur 13 ya, pada saat aku masih kecil. Aku itu pada saat kuliah aku sudah mulai aware dengan diri aku sendiri, gara-gara aku baca artikel tentang kanker gitu. Dan pada saat kuliah pun aku memutuskan buat makan lebih sehat, cuman aku nggak pernah olahraga. Jadi kayak aku tuh sebenarnya jarang banget waktu kuliah tuh kayak makan bakso atau mie ayam, atau aku kalau bisa masak sendiri, atau kalau nggak ya makan yang lebih aman lah ibaratnya. Dan aku pun suka olahraga itu semenjak aku ada di Blitar, karena menurut aku kayak lebih enak aja olahraga di kota kecil. Kalau di Jogja karena mungkin belum di zaman itu ya, 2008 kuliah juga belum terlalu aware tentang olahraga. Kalau sekarang kan apa-apa kayak sudah banyak gitu info tentang olahraga. Nah, jadi bedanya dulu aku kuliah nggak pernah olahraga, tapi aku menjaga pola makan, dan sekarang pun aku masih menjaga pola makan dan aku olahraga. Awalnya kenapa aku tuh bisa tahu, jadi aku tuh sebenarnya lagi bikin challenge di YouTube gitu. Aku kan kalau olahraga itu hari Senin, Rebu, jadi aku kayak aku liburin sehari gitu. Jadi Senin, Rebu, Jumat, pokoknya aku liburin sehari. Nah, aku lagi bikin challenge nih di YouTube. Aku itu mau olahraga setiap hari, tapi olahraganya tuh kayak hanya jalan 10.000 step setiap hari. Aku tuh juga punya goal kayak 5.000 step gitu. Nah, di challenge YouTube aku ini, aku ngelakuin kayak 10.000 steps per hari, dan itu rutin sebulan. Jadi meskipun aku kayak nggak mood untuk olahraga, aku bakal tetap push diri aku buat olahraga. Nah, kayaknya dari challenge yang aku bikin itu, karena aku olahraga ya, lemak-lemak di badan aku kayaknya mulai berkurang. Nah, dari situlah aku notice si benjolan ini. Jadi kalau aku mandi itu, setelah mandi aku nggak langsung handukan, pasti air dari badan tuh aku gini-giniin dulu nih. Nah, pada saat di dada, loh ini tuh apa? Aku gitu, aku mikirnya karena aku pencet dia tuh nggak nyeri, dan ukurannya tuh kok sekarang ya. Dan pada saat itu pun kayaknya masih sama, kayak mungkin 1 sentian gitu. Iya nggak sih, 1 sentian. Pokoknya dia nggak yang terlalu gede gitu. Jadinya tuh aku kayak dari situ aku mulai notice. Akhirnya aku sempat kepikir apakah ini muncul lagi seperti waktu aku kecil. Karena aku nggak nyeri, akhirnya aku sedikit abaikan tuh. Nah, makanya karena aku sudah mulai agak kepikir, kayaknya aku benar-benar harus periksa. Dan teman ibuku, jadi dia tuh juga kayak sudah dioperasi dan di kemo juga. Jadi ibuku dapat info juga dari dia. Kalau saran dari dia dan ibuku sih aku harus kayak langsung udah nggak usah pakai BPJS. Cuman kan aku masih punya BPJS ya, dan aku takut juga mungkin harganya tuh mahal. Kalau nggak pakai BPJS tuh ibuku kepengennya tuh kayak langsung gitu, kayak biar prosesnya lebih cepat. Nah, sedangkan kalau pakai BPJS nih, aku sudah dapat surat untuk rujukan besok hari Selasa di dokter bedah Blitar. Cuman aku juga daftar untuk yang tanpa BPJS di yang rumah sakit Malang itu Lavalet, dapatnya besok hari Rabunya. Jadi hari Selasanya itu di rumah sakit Blitar, hari Rabunya di rumah sakit Lavalet Malang. Dan nanti aku akan selalu update gimana apa yang terjadi
pokoknya biar itu buat aware juga buat kalian, bagi kalian cewek-cewek yang belum pernah ngalamin seperti aku. Karena kayak sekarang tuh pikiran aku tuh kayak terbagi, dan yang aku kayak pikirin padahal aku olahraga, aku tuh minum soda itu hanya pada saat lebaran guys. Pokoknya aku tuh lumayan menjaga makananku karena aku tahu riwayat aku di saat kecil. Tapi aku nggak tahu nih aku karena apakah karena aku stres, atau yang kedua apakah karena hormon aku yang lagi nggak seimbang, aku nggak tahu. Jadi nanti aku akan bikin update tentang cerita aku ini pokoknya setiap aku melakukan sesuatu ya. Dan untuk teman-teman yang misalkan pernah mengalami kayak benjolan-benjolan kayak gini, mungkin bisa bantu sharing juga. Aku akan seneng banget ngebaca cerita-cerita kalian, dan aku juga berdoa yang terbaik juga buat aku kayak gimana. Semoganya pada saat nanti dicek, karena ngeceknya juga baru hari besok, ini hari Senin, aku upayakan hari Senin ini aku langsung edit video ini, langsung upload. Jadi Selasa besok aku nggak tahu, besok aku mau sharing dulu dengan ibuku karena ibuku masih ngajar karena dia guru. Jadi nanti kayak gimana, apakah aku juga ambil yang pakai BPJS yang di hari Selasa, dan yang hari Rabu itu nanti juga aku akan ke Malang, apakah aku hanya ambil yang di Malang aja. So nanti aku akan lanjutin ceritanya. Semenjak aku bilang challenge setiap hari aku jalan 10.000 step itu, aku udah nggak minum kopi saset, jadi balik lagi pakai gula aren. Terus kalau misalkan emang minum kopi saset, biasanya gulanya aku saring. Aku nggak tahu karena aku lagi ada benjolan, apakah harus minum kopi itu berbahaya, aku nggak tahu. Jadi besok akan aku tanyain dokternya. Dan nanti sore pun aku tetap melanjutin challenge aku buat jalan 10.000 step, karena itu sudah aku mulai, jadi harus aku selesaiin challenge-nya. Tapi aku juga olahraga setiap hari itu aku ngerasain suatu perbedaan sih. Nanti aku bikin sendiri ya, ada di video yang aku bikin challenge olahraga setiap hari itu. So, terima kasih buat teman-teman, doain ya